Oke guys, balik lagi ke YouTube channel gua. Di video kali ini kita mau sedikit membahas dan mengupas tentang karakter monyet. Kira-kira bagaimana dan seperti apakah dan kenapa gue tidak menyarankan untuk memelihara monyet? Saksikan terus video ini. Oke guys, monyet itu termasuk salah satu hewan yang nggak gue rekomendasiin ya untuk dipelihara. Kenapa? Karena sifat buruknya manusia itu ada semua di monyet. Jadi ini udah buruknya manusia itu paling buruk-buruknya itu ya ada di monyet gitu. Makanya ketika orang ngatain oh kayak monyet lo gitu kan, ya itu sebenarnya jelek banget gitu. Udah bukan hanya secara fisik ya, bukan hanya secara visual gitu, melainkan secara karakter behaviornya itu bener-bener yang paling jeleknya bagi manusia gitu. Di manusia itu paling jelek gitu, kayak rakus, terus juga dia penghancur, perusak, terus dia serakah, segala macam jenisnya gitu. Yang pokoknya sifat jelek-jelek manusia itu ada lengkap di dia, di monyet gitu. Jadi udah gitu juga monyet itu walaupun sudah dijinakkan dia tetap tidak bisa didomestikasi guys. Maksudnya nggak bisa bener-bener dilepas gitu. Memang bisa dilepas, cuma memang itu untuk beberapa karakter ya, memang karakternya bagus gitu. Kalau karakternya kurang bagus ya nggak bisa gitu. Bastian pun nggak selalu gue lepas kayak gini gitu. Maksudnya ya ada masa-masa dimana dia harus pakai tali, malah bahkan lebih sering pakai tali ya, karena moodnya dia kurang bagus mulu gitu. Maksudnya karakternya tuh kurang bagus dia. Kalau Bastian ini nih. Mungkin ada beberapa monyet lain di sana yang bisa emang bener-bener dilepas dan dia nggak merusak rumah, itu ada ya. Tapi sebagian besar monyet itu dia punya karakter penghancur. Dia itu gratil gitu, tangannya itu apa-apa pengen dirusak gitu. Rasa ingin tahunya tuh tinggi. Jadi apa yang dia lihat itu pengennya digigit, dihancurin, dibuka, apa dilihat isinya apa gitu. Jadi apa-apa rusak gitu, apa-apa hancur. Dan monyet itu ketika diajarin susah. Ini apa yang gue bicarakan di sini berdasarkan pengalaman gue aja ya. Selama beberapa tahun belakangan menjadi trainer, menjadi pelatih ya, menjadi pedagang dulunya juga, terus pernah menjadi sebagai seorang rescuer juga, bahkan menjadi kiper juga gitu, latih juga, segala macem lah pokoknya berkecimpung di dunia primata setelah bertahun-tahun ini berdasarkan pengalaman gue itu gitu. Dan mayoritas monyet itu pasti bakal mencoba untuk melawan ownernya, majikannya gitu. Misalkan kecil dipelihara nih, kecil imut lucu gitu kan, ntar gede dia misalkan kelamaan di kandang gitu, dia kesepian, itu ntar lama kelamaan dia bisa jadi galak gitu, bisa jadi gimana ya, bukan lupa majikan, dia tuh tetap ingat majikan itu siapa, dia tahu gitu, cuma dia jadi ngelawan gitu, jadi gimana ya, nggak patuh lah istilahnya gitu. Ini dia kepo nih, monyet itu rasa ingin tahunya tinggi guys. Ini contohnya, kalau ada yang manggil di depan, ada suara anak kecil di depan, langsung gitu nyariin. Kepo lo, Bastian kepo. Oh iya sayang, peluk dulu dong, peluk. Good boy. Udah, salaman dulu dong. Good boy, high five. Good boy, lagi bener. Good boy. Ini yang udah terlatih ya guys ya. Jadi kalau belum terlatih itu bener-bener kacau gitu. Jadi emang bener-bener bukan hewan peliharaan gitu. Kalau anjing, kucing itu kan emang klasifikasinya pets ya, kayak kelinci gitu kan, itu klasifikasinya pets. Sedangkan kalau monyet ini klasifikasinya pest. Enggak hama. Sebenarnya dia ini lebih ke hewan buas guys. Jadi ini wild animal, bukan hewan untuk dipelihara gitu. Karena emang bener-bener liar, galak gitu. Jadi galaknya itu bener-bener beda gitu sama kucing dan anjing ya. Istilahnya kalau kucing dan anjing itu kan bisa gitu dijinakin, cuma dikasih makan gitu kan. Kayak kucing nih, kita ngeliat kucing di jalan gitu kan, takut tadinya sama kita gitu, galak.
Nah setelah kita kasih makan, sering kasih makan kan pelan-pelan deketin, bisa jinak gitu. Istilahnya itu karena memang dia itu hewan domestik gitu, dia tinggal di dalam. Istilahnya jinak dengan kasih makan doang. Tapi kalau monyet enggak, kalau kita cuma jinakin dengan cara kasih makan doang, dia tuh gampang tersinggung gitu. Istilahnya ya kayak gue bilang tadi di awal gitu, dia itu sama sifatnya seperti manusia gitu, cuma bagian paling jeleknya semua diborong sama dia. Jadi dia punya sifat yang tersinggungan juga kayak manusia. Kayak misalkan nih dia lagi makan gitu, kita cuil dikit, wah ngamuk dia pasti. Yang belum terlatih ya, dia marah pasti kalau dia bukan menganggap kita sebagai alpanya gitu. Kecuali kita rawat mungkin dia dari kecil ya, dan kita benar-benar menerapkan sikap tegas ke dia gitu dari kecil. Jadi dia menganggap kita sebagai alpanya gitu, bukan sebagai betanya, bukan sebagai babunya gitu. Jadi dia benar-benar patuh lah istilahnya ke kita. Kalau dari kecil dia terbiasa patuh, pasti sampai gede patuh, walaupun nanti di usia-usia pertengahan itu biasanya dia mencoba untuk melawan ya. Ada perlawanan sedikit-sedikit itu ada, dia ngetes si owner ini bakal bisa saya kalahin nggak gitu. Ketika dia merasa dirinya udah mulai kuat gitu. Makanya sebenarnya gue nggak rekomend sama sekali ya buat melihara monyet gitu. Makanya kalau teman-teman yang lihat gue melihara monyet mungkin lucu kecil, ada yang kecil kan lucu, ngeliat Bastian tingkahnya ada aja aneh, ya kan ngeselin. Tapi dibalik itu semua itu banyak lika-likunya guys. Dan gue ini bercerita berdasarkan pengalaman gue bertahun-tahun ya, bukan cuma melihara, malah ngelatih juga ya kan. Gue sebagai pelatih dulu, yang gue latih bukan cuma satu, banyak gitu. Ngelatih ratusan ribu, mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan ya, ratusan monyet lah mungkin. Nah terus juga sebagai pedagang juga dulu, bahkan gue dulu pernah jualan juga kan. Terus juga sebagai kiper dari monyet-monyet gue sendiri dan monyet-monyet yang gue rescue juga gitu kan. Nah itu dari pengalaman gue semua itu, gue bisa menyimpulkan bahwa monyet itu memang bukan hewan yang layak untuk dipelihara guys. Tuh kayak gini aja udah dibilang kakinya turun aja tuh. Sebenarnya dia tahu, dia kalau kita ngomong gini aja sebenarnya sadar. Memang songong aja, anaknya songong. Songong. Iya enggak. Udah duduk lagi, duduk. Itu duduk. Duduk. Oke, yang bener second dulu. Bastian, lihat dulu sini. Lihat ini. Second dulu. Good boy, cium. Dah. Sebenarnya dibalik manisnya yang tadi kayak gitu ya, itu perlu pelatihan guys. Nggak sembarangan langsung bisa serta-merta tiba-tiba kayak gini gitu. Terus juga kenapa gue bilang ini termasuknya hewan liar gitu, wild animal, karena dia itu nggak bisa benar-benar dilepas tali secara full gitu. Mungkin ada ya beberapa karakter monyet yang bisa dilepas gitu aja gitu, tapi nggak semua gitu. Kebanyakan sih wajib diikat gitu, karena monyet ini sendiri punya sifat penghancur guys. Bener-bener apa-apa pengen dihancurin, semua tuh yang dia lihat itu dihancurin gitu. Gabut dia. Woi, Bastian, gabut emang. Iya, lu sayang. Lu. Emang lucu dia, imut begitu. Tingkahnya sosok imut lagi, nggak jelas. Ini cari kutu nih. Nih, cari kutu. Bastian. Bisa deh cari kutu juga tuh. Tapi di balik lucunya ini ya, kalian tetap harus ingat guys bahwa ini adalah wild animal, hewan buas yang gak pantas dipelihara gitu. Sebaiknya jangan pelihara sih sebelum kalian menyesal gitu, karena emang dia kecil lucu gitu, gedenya tuh gak lucu guys. Dan ini cuma sebagian sisi-sisi lucunya aja yang gue tunjukin di konten tuh. Bagian-bagian seremnya gak gue tunjukin kadang. Paling ya kalian bisa lihat di konten-konten rescue ya, ganasnya tuh kayak gitu. Dan ketika dia mau merebut tahta gitu, istilahnya mau menjadi alpha dari kita gitu, dia perlawanannya seperti itu. Dan ketika kita kalah, kita jadi beta dan dia menjadi alpha gitu guys. Bayangin seremnya kayak gimana. Karena di monyet itu kan ada sistem kepemimpinan ya, yang menang dia yang menjadi pemimpin, yang paling tinggi lah derajatnya gitu. Ada struktur kepemimpinan. Jadi
yang paling berkuasa, yang makan paling banyak gitu kalau di koloninya dia, yang mengatur semuanya lah istilahnya. Nah, ini Bastian tuh kalau di sini tuh alpha dia, karena dia paling besar ya. Sejauh ini sih belum pernah gue ngeliat Brook yang lebih besar lagi daripada Bastian. Second dulu Bastian. Good boy. High five. Good boy. Bener high five lagi. Lagi. Good boy. Lagi. Salah, bukan begitu. Dicium. Cium bibir nih, cium. Mwah. Lagi cium lagi. Mwah. Lagi. Mwah. Udah. Sini slip. Nah, bobo. Jangan kalian lihat ini nurut gini ya. Karena pelatihan itu perlu keahlian khusus gitu. Perlu pengalaman, perlu kesabaran. Dan kaki turun satu lagi nih. Nggak boleh marah-marah begitu. No. Perlu kesabaran, perlu daya tahan emosi yang bener-bener tinggi gitu. Karena monyet ini bikin kita mancing emosi terus guys. Apalagi yang masih liar gitu, nggak bisa diem. Kacau udah. Terus juga monyet itu makannya banyak. Emang sih gampang ya makannya pakai nasi aja dia mau gitu. Cuma kan di samping itu semua dia tetap punya kebutuhan gizi kayak susu segala macam gitu, buah-buahan. Ya 4 sehat 5 sempurna ya kan. Maksudnya biar dia sehat pun dia punya kebutuhan gizi juga gitu, sama seperti manusia gitu. Jadi melihara monyet itu sama kebutuhan gizinya sama kayak melihara anak manusia, bahkan porsinya lebih besar gitu. Cuma ya tingkat kecerdasannya nggak secerdas manusia gitu kan, rugi banget sebenarnya gitu kan. Nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa di apa-apa, bisa sih disuruh-suruh mungkin kalau kita latih bisa gitu. Cuma kan kesannya kayak gimana ya, ini kalau menurut gue pribadi aja sih ya, ini menurut gue pribadi tuh kalau nyuruh-nyuruh monyet itu kesannya kayak ngebabuin monyet lah gitu. Jadi peliharaan kita tuh disayang gitu, bukan untuk disuruh-suruh gitu, bukan untuk dijadiin topeng monyet. Ya nggak Bastian, ya nggak, ya kan? Iyalah, duduk dulu yang bener, duduk manis, kakinya turun. Dengar nggak, kakinya itu nggak boleh begitu. Shake hand, high five. Kaki turunin nih, yang bener nih kaki turunin, nggak boleh di sini. Ya intinya buat teman-teman yang sekiranya gara-gara ngeliat konten gua jadi kepingin melihara monyet gitu, sebaiknya pertimbangkan lagi ya, kira-kira bakal konsisten gak? Belagu banget loh. Aduh ya maaf. Ceket gitu. Ya, sekiranya mau pelihara, pertimbangkan lagi kira-kira bisa konsisten apa enggak, dan kira-kira kalau tiba-tiba dia jadi galak siap apa enggak, dan kira-kira jangka panjangnya mampu nggak ngerawatnya gitu guys. Oke guys, mungkin segitu aja video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gua. See you in the next content.